Pada video kali ini, akan ditampilkan real-time trading dengan metode scalping. Saham yang mendapatkan cuan adalah saham LUCK, sedangkan yang loss adalah saham JSKY. Bagaimana kelanjutan saham JSKY, dan apakah dapat di-hold untuk swing trading karena tersangkut? Maka tonton dan simak video berikut ini. Jangan lupa, karena video ini bersifat edukasi bersama, penonton dapat memberikan komentar dan memberikan saran tentang ilmu trading saham yang tepat. Silahkan klik subscribe, like, dan berkomentar dengan bahasa yang etis dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, selamat datang di Markas Saham. Untuk kali ini kita membahas tentang scalping langsung real time yang saya rekam. Pada hari ini ada rekomendasi ya, ada look dan prim. Nah, rekomendasinya adalah look dan prim. Bagaimana ini scalpingnya? Alhamdulillah scalping untuk look bisa cuan. Tapi untuk yang kemarin si JSKY ternyata boncos kotos-kotos. Dan saya pun juga mencoba untuk swing trade dan menyerok di harga bawah. Nah, bagaimana ini kelanjutannya JSKY ini? Yuk tonton bersama, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan tolong komen bagaimana rekomendasi yang pas dan tata cara reading yang tata cara scalping yang bagus atau swing trade yang bagus. Tonton video ini dan berikan masukan. Dan yuk kita sama-sama belajar bersama tentang trading saham ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan trader, saat ini kita telah memasuki masa trading ya. Tadi ada isu 850 ya, 10 menit lagi. Nah, isu bahwa look akan diangkat di harga belinya untuk awalnya adalah 232 ya. Harusnya memang 2 tick di atas 232 untuk kena, tapi pada saat itu saya lupa tatkala aturan harga beli 1 atau 2 tick, sehingga saya antri di close yang kemarin. Look, nah ini sedang melakukan kemana ini, terbangnya sampai mana ya, analisis. Kita coba lagi untuk melihat potensi look 851. Nah, saya memiliki asumsi potensi naiknya sampai 248 ya. Saya eksekusi buy 232 500 slot. Ya, jam 9 tepat langsung jalan, tidak kena, langsung loncat di 250. Nah, ini luar biasa sekali, open gapnya besar di 232 langsung 250. Kemudian saya mantau lagi stokastiknya, ini bagaimana ini stokastik. Nah, itu ternyata langsung lompat ya. Langsung juga ke 256, bayangin. Lompatnya kurang biasa. Bukan kurang biasa ya. Luar biasa. Ya, kurangnya kurang asem. Nah, ini di 252, 256. Sangat cepat sekali saya mau memutuskan untuk buy, nggak berani karena stokastiknya masih meluncur deras. Panic selling. Nah, ini seperti JSKY, panic selling betul karena ada yang guyur, semuanya cut loss masuk saya. Tapi semoga saja memang untuk swingnya pas ya. Oke.
uh, kita masih lanjut di kegilaannya Luke ya. 68 masih overbought, saya nggak berani. Nah, itu ada dead cross, terus diguyur 270, diguyur 272, naik lagi, aduh naiknya juga sangat cepat lagi, 274 ya, itu ditahan di 272, 276, naiknya luar biasa, hampir sempat ARB. Nah, saya melakukan withdrawal dengan sangat nekat. Nah, withdrawal di mana? 268. Tidak bisa, ya. Di 268 match. Luar biasa kan? Di 268 match. Ya, kemudian saya segera melakukan selling di, saya melihat harga waktu itu 272 langsung 272, tadi kena 500. Nah, ini nggak ada max sell-nya ya. Nggak ada max cash-nya. 270 langsung saya deal dah tanpa memperhatikan tradingnya. Saya yakin kena di 270. 264 habis, 266 habis, 268 ya, 268. Nah, ya karena kita trading di akun virtual nggak mempengaruhi jumlah bid offer ya. Ya, tuh 268 0, udah kena itu. Heran saya juga, langsung tiba-tiba 270 dihajar habis. Sold. Dan portofolionya adalah cuan ya. Nah, cuannya itu 240.500. Hanya kalau kita melihat masih terkendala CSKY, saya lupa jual. Waduh, lupa jual CSKY. Nah, ini langsung CSKY disiram ke 125, padahal kemarin di 131 langsung dihabisin ke 125 dan saya kena cut loss. Dan hari ini CSKY sempat ARB parah lah. Nah, semoga saya balas dendamnya adalah saya ngambil di 123 ya, saya ambilnya di 124 dan akan saya perhitungkan untuk jual di 138 tapi dengan swing trade ya, apa namanya, swing trade, bahwa swing trade ini kita apa namanya, cek ya. Ini kalau kita melihat look ya, look ini evaluasinya adalah open gap-nya luar biasa. Kita tadi sempat untung ya, sempat untung, tapi open gap-nya luar biasa dan juga ngegap-ngegapnya itu luar biasa. Atas bawahnya itu nggak karu-karuan gitu. Ya, di situ begini, ada yang bilang kalau misalkan kita mau swing trade itu juga bisa ngambilnya di gainers. Salah, kalau swing trade ngambilnya bukan di gainers, tapi masuklah sebelum bandar masuk swing trade atau mungkin CSCP atau mungkin intraday ya. Tapi kalau scalping itu adalah tepat untuk kita cek di gainers RTI pada 10 menit awal, itu stokastik sangat berpengaruh. Sedangkan untuk 10 menit selanjutnya mungkin sampai 9.30 WIB itu sudah stokastik nggak stokastik sudah harus diperlebar menjadi 3 menit. Dan setelah itu susah untuk berpengaruhnya. Nah, untuk swing trade gitu ya, untuk swing trade maka ini harus melihat analisa waktu duhur. Nah, itu lihat tuh. Saya belinya di 131 keguyur itu. 123 habis boncos. Kita lihat bahwa CSKY itu GR sama PD di tanggal 29 ya,
tanggal 28 sampai 29 GR sama PD. Ini PD ini, nah tuh lihat cut terus gede-gedean. Jadi PD ini mungkin rupanya dia cut loss ya. Dia panik selling, panik betul. Dan hari ini ada YP yang nguras, PD-nya ikut-ikutan nguras. Habis. Itu di 130,66 di 130,79. Ya lumayan ada yang dapat TP juga. Ngambil lagi tuh. Misalnya 130,79 ngambil lagi di 130,66. Ya, kemarin padahal ngambilnya di 132 dan 131. Persis seperti saya ngambil. Dan saya juga kena cut loss. Dan saya ngambil lagi di 124 ya, 124. Nah, harapan saya memang besok Senin bisa mantul. Tapi saya tetap bertahan karena parabolik SAR-nya dan juga untuk MA-nya itu sudah mau golden cross, tapi ya lagi-lagi bandarnya ugal-ugalan. Nah, saya ketik bandarnya ugal-ugalan karena pada saat itu ada beberapa kali kejadian mau golden cross tarik lagi ke bawah, golden cross tarik lagi ke bawah. Jadi memang nggak bisa sih ilmu teknikal itu ilmu pasti itu bukan. Teknikal bukan ilmu pasti, tapi teknikal ilmu prediksi. Ya, keabsahannya sehingga bisa digunakan secara ilmiah. Memang ilmiah sih untuk memprediksi, tetapi yang namanya manusia yang bergerak di dalamnya itu kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi belum ada rambu-rambu market. Yang kita lihat tuh gapnya berapa tuh? Gapnya sekitar minus 3,05%. Oh bayangin, hari ya ke 127 ini minus 3,26 ya sampai minus berapa sih saat ini opennya di 127. Bentar, kalau kita lihat opennya 127. Nah saya kemarin close-nya aja di 131 di 127 nih, 127 minus 3,05%. Jadi dia langsung open gap-nya di sini dan turun sampai sekarang adalah arah. Kita cek tuh pas ordernya. Nah ini arah ARB ARB nih. ARB apa nih? Ya GSKY ARB, bawah ARB. Nah maka dari itu saya cut loss tadi kena cut loss-nya di 12. Jadi saya tadi kena cut loss di 122. Jadi open gap di 127 minus 3 sekian persen. Lalu kemudian kena cut loss di 122 sini. Terus kena. Ya, kita lihat. Sorry, kena cut loss-nya di 123 di sini. Hampir ARB saya. Kena cut loss-nya di sini di pembukaan kemarin ini. Ya. Di open kemarin 123, saya kena 123. Nah, sekarang di bawah ARB. Ini kalau menurut kita saham, ini menjengkelkan banget ini bandarnya ini. Ya. Tapi kita lihat, jangan tergesa-gesa dulu. Ini saya tadinya adalah ingin tadinya saya adalah ingin di SDP ya. Jadi 131 saya harapkan bisa naik ke 135, ternyata ada open gap di sini. Nah, GSKY ini perusahaan baterai nih, ya. Perusahaan energi, perusahaan baterai, tapi kinerjanya lemah sekali. Nah, maka dari itu banyak yang mempertanyakan ini gorengan betul ya. Bisa report GSKY. Nah, kalau kita lihat PBV-nya aja mahal ya, yang nggak terlalu mahal sih 1, tapi sudah 1, other income-nya ya ini masih minus, keuangannya juga, asetnya juga turun ya. Nah ini cash flow-nya ya, jadi cash flow from financing activities, tapi udah lumayan menguat sih, kuartal-kuartal ini udah lumayan menguat, hanya saja masih kurang nyaman ya kita lihat, sehingga investor masih belum begitu percaya dengan GSKY ini
Jadi banyak yang masuk adalah memang scalper sejati gitu. Kayak gini, ngobrak-abrik harga. Kemudian bagaimana gitu kelanjutan dari GSKY ini? Nah ini, beberapa kali memang GSKY ini sempat bikin gregetan orang. Ini seperti contohnya ini, dia MA5 sudah mau cross, golden cross di MA20, tapi nggak jadi lagi. Ya, ini tadi sudah golden cross, sudah ketemu, lalu dibawa ARB lagi nggak jadi lagi. Jadi ya itulah market, nggak nyamannya market demikian. Nah maka dari itu saudara yang scalper ya scalping, kalau memang mau scalping bisalah ambil gainers gini ya, cek seperti ini contoh misalkan DNAR sama BBSS, coba nih DNAR bagus nggak anunya, pasarnya, marketnya. Nah, kalau seperti ini jangan dibeli. Ya, ini scalper sejati nih yang main ini. Ada gap di sini. Ya, ini juga ngegap. Kemudian MA5 belum golden cross sama MA20. Kemudian ada BBSS. Ya, BBSS. Nah, BBSS ini juga jangan dibeli. Karena dia MACD-nya masih belum ketemu. Terus kemudian MA5 dan MA20-nya juga belum ketemu. Jadi jangan dibeli seperti ini, ya. Hati-hati, hati-hati boy, hati-hati bos, ya. Nanti bisa dibawa turun lengser lagi nih. Nah, maka dari itu saya tadi untuk menutupi kerugian, ya, saya yakinnya adalah tatkala dia ini sudah akan menuju ke sini. Kalau kita lihat di multiplayer, multi chart, termasuk GSKY. Nah, stokastiknya memang begini ya. Stokastiknya ini dia merah, ini juga merah, ini hijau, ini hijau. Untuk momentumnya dia besar. Di sini memang momentumnya lagi gede-gedenya dia. Ya, di sini langsung jebret ke sini momentum, ya. Tetapi ini stokastiknya kelihatannya mau menurun. Sampai kapan menurunnya? Kalau kita lihat GSKY, kemungkinan besar bisa sampai di harga 118 atau di harga 120. Kemungkinan, karena belum ada yang lebih rendah di sini sih. Ya, saya harapkan juga ini bisa jadi mantul gitu loh, di harga ini itu mantul karena ini sudah ARB. Nah, tapi kalau kita lihat ini MA5, MA20-nya ini masih belum golden cross ini. Nah, seperti ini, udah berhimpitan ditarik lagi ke bawah. Berarti ini kalau kita lihat, kalau misalkan kita tulis di sini ya, ini bandarnya ugal-ugalan. Nah, bisa saya katakan seperti itu, bandarnya ugal-ugalan. Kenapa kok bandarnya ugal-ugalan? Ya, karena kita lihat di sini. Nah, bandarnya ini sepertinya dia egois ya. Ya nggak tahu lah namanya bandar yang punya duit, mereka prismaker. Tapi ini kita lihat, bandarnya ugal-ugalan, dia nggak lihat sinyal. Ya pokoknya udah mau golden cross, tarik lagi, golden cross tarik lagi gitu ya. Ini juga begitu. Udah kemarin sudah bagus mau golden cross, ini tarik lagi sehingga ini buka lagi. Ya. Itu kalau GSKY, dan saya nggak tahu kok nekat aja, dan karena saya yakin gitu ya, insya Allah turun akan naik lagi. Ya ini masih belum konfirmasi patternnya ini. Kalau kita lihat pattern seperti M ya, patternnya seperti M, ini turun. Kemudian ini masih belum nyampe, belum ada pattern ya, belum ada pattern yang bisa kita lihat. Nah, tapi kalau melihat patternnya ini adalah harga terendahnya. Ya, sekarang harga terendahnya dari lama sih. Ya, harga terendah sebagaimana di bulan April ya, bulan April sekarang naik ke bulan Oktober, lalu kemudian ini masih di sideways di area sini.
Nah, saya taking profitnya adalah saya harapkan bisa ke 138 taking profitnya. Ini polling apa namanya? Parabolic SAR-nya masih 2. Nah, saya harapkan ini masih bisa up ke 138. Untuk menutup kerugian, saya terpaksa nih ya. Ya, nggak terpaksa juga kalau saya juga kita lihat aja deh untuk investasinya nggak apa-apa. Kemarin tuh saya beli di 131, ya jualnya di 123, 123 ini saya cut loss. Kalau dilihat adalah 131 dikurangi 123 ya. Udah 8 tick saya kena. Itu sudah sekian persen habis. Lalu kemudian saya ambil serok lagi di 123 tadi. Wis babah wis ya, ambil 1 di 23. Saya cek di 138. 8 kurangi 123. Itu ada 15 tick. Dan saya memang mau nunggu di GSKY ini. Ini perusahaan baterai ini. Harusnya di zaman seperti ini Pak Presiden ini sudah menggalak-galakkan ya. Katanya kita menjadi apa namanya negara dengan penghasilan baterai terbesar se Asia Tenggara. Saya mau baterai ini macam-macam yang dikatakan Bapak Presiden. Tapi kok kinerja perusahaannya aja ini bukan BUMN ya. Kayak Energi Indonesia tuh saya mohon koreksinya BUMN atau bukan. Nah ya, tapi yang jelas ini perusahaan kalau memang mau menjadi pasar baterai yang kuat di Asia Tenggara, ya tolong ini salah satunya adalah GSKY ini ditata ulang. Ya, eman soalnya, eman sekali. Kalau hanya apa namanya agenda harapan tetapi tidak diwujudkan. Nah ini juga saya harapkan bersih dari bandar-bandar sehingga memang retail itu masuk karena murni investor, investasi agar perusahaan baterai energi ini berkembang dengan baik. Ya, kalau ini bandarnya saya tulis ugal-ugalan betul ini ya. Tapi kita coba seberapa lihat ugal-ugalannya, saya akan tunggu. Oke, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, nggak apa-apa. Jadi belum rezeki di GSKY pada hari ini dan ya insya Allah nanti TP di beberapa hari mendatang. Lalu kemudian untuk yang akun virtual, ya saya nggak mau nunggu akun virtual. Ngapain ditunggu? Boncos ya boncos. Kita nanti tinggal melihat apa namanya, melihat perkembangannya ya. Nah ini internetnya udah mulai low lagi, tadi cepet. Nah, oke. Oke. Saat ini tadi saya juga nyerok kalau nggak salah di ya 131 saya juga cut loss ya. Ya cut loss. Tadi nggak sempat jual karena tadi saya pas ada urusan mendengar notifikasi masuk, saya gembira. Alhamdulillah sudah taking profit. Tapi ternyata notifikasi masuknya bukan taking profit, tapi cut loss. Itulah saya kemudian dengar-dengar, oh iya lupa ini akun virtual juga belum saya cut loss karena ini di RTI ini nggak ada model cut loss kayak di Mire ya. Jadi ya sudahlah, saya sell di 122 ini 1000. Nah, gimana tuh nggak hebat ya? Sorry. Holdingnya 1000 kan ya? Oh ini sudah masuk nih kalau nggak salah ini. Jadi berarti saya amen aja. Nah ini 500, apa ini? Ya saya di amen, langsung saya kuantitinya saya ganti 1000. Ini harga sekian adalah harga 122 dan saya amended match. Dasarnya padahal masih istirahat ya, match. Kita lihat di sini portofolio. Nah, dari 100 juta saya ruginya adalah dari 100 juta 100 sekian juta kemarin ya. Terus kemudian ruginya ini sekarang jadi 99.940. Sorry, 99.940.500. Nah, total boxnya 13 juta dan shortnya 25.700. Ini initial plans-nya adalah seperti ini. Jadi kalau dikurangi dengan yang real gitu ya, real 1 juta dikurangi 99.940 500. Oh, ruginya adalah 59.500 ya. Ya ini ruginya 59.500, tapi kemarin makan modal, kemarin itu modal saya adalah 100 juta 450
Terus 100 juta, 450, 100, sorry, modalnya adalah 145 juta. Sekian ya, 145 juta. Ya. Iya, 145 juta, nolnya ke 145 juta. Ya, ini modal saya kemarin. Sekarang dikurangi jadi 99, 940, 500. Jadi boncos saya adalah 4.505. Ya, 45 juta, 59.500. 45 juta habis. Ini kalau scalpingnya ugal-ugalan ya. Maka dari itu nggak apa-apa, kita sambil belajar sekarang. Nah, dari angka 99.940, 500 ini akan saya naikkan dengan profit konsisten. Bagaimana profit konsistennya? Insya Allah kita akan membahas di hari-hari yang lainnya. Intinya adalah ternyata betul teman-teman, ada saran dari teman-teman scalper sejati menyatakan kalau mau scalping sejati adalah 5-10 menit pertama. Itu coba tektokannya. Nah, kemudian stokastik, kemarin ada masukan bahwa stokastik ini adalah ini adalah hanya bisa dilakukan tatkala 5-10 menit pertama. Jadi ini akuratnya di sini. Setelah 5 sampai ini dengan time frame 1 menit ya, 1 menit 5-10 menit pertama. Tetapi kemudian setelah 15 menit ya, setelah 15 menit kita undur jadi 3 menitan. Nah, kemudian setelah 15 menit sampai kepada jam 9.30 itu sudah stop. Jadi udah nggak baik untuk harga-harganya. Ya, oke. Lalu kemudian kalau untuk swing trade, menurut saya jangan ambil di gainers karena movers, gainers. Karena ini adalah sarana-sarana ya scalper datang. Jadi saudara kalau mau swing trade, saudara jangan ugal-ugalan, cek dulu di sini kira-kira ada potensi naik atau enggak. Seperti hari ini adalah look ini seakan-akan beruntung ya, beruntung bagi mereka yang scalping. Bagi yang berniat adalah intraday, tuh lihat open gap-nya besar sekali. Dan ini pasti akan nutup. Ya, kalau kita lihat juga ini juga open gap-nya besar. Jadi ditutup di 228 ya, tutup di 228 langsung jeglek di 214, naik sih naik, tapi ini penipuan naiknya. Sama aja dengan PEP. Ya, kalau sini cut loss-nya misalkan di sini 224, ya cut loss sini. Nah, baru yang ini naik lagi, naiknya tapi open gap. Ya, naik open gap ini menurut saya adalah sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali untuk perkembangan psikologi kita ya. Jadi nanti bisa stres gitu ya. Nah, ini contoh daripada bandar ugal-ugalan ya, bandar ugal-ugalan ya, nggak apa-apa, saya kan nggak sebut orang ya, tapi saya sebut siapalah bandarnya. Bandar kan banyak ya, bandarnya ugal-ugalan. Nah, inilah pasar modal. Maka dari itu saya memberikan usul saran kepada pemerintah, mungkin dari OJK atau yang berwenang ya, yang mengawasi BEI, Bursa Efek Indonesia, tolong kalau mau open gap jangan besar-besar seperti ini. Nah, coba kalau misalkan kita lihat ini open gap-nya berapa ini. Dari close-nya 228 ke open-nya adalah minus 6,14%. Wah, ini besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi saya memberikan saran kepada pemerintah yang berwenang untuk mengawasi pasar modal, tolong bandar-bandar itu ya, saya yakin kalau retail enggak lah, retail enggak seperti ini kerjaan bandar. Nah, tolong bandar-bandar seperti itu kalau mau open gap, tolong jangan lebih dari 2%. Boleh lah, misalkan 1,5% ya, nggak apa-apa, open gap 1,5% itu nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai minus 6%, itu udah keterlaluan menurut saya. Ya, GSKY ini minus berapa persen nih? Tadi sempat saya ngitung. Nah, ini masih ini minus 3%. Ya, masih lumayan lah 3%. Tadi 6%. Ya, jadi mohonlah ya paling banter 1,5% ya, nggak masalah. Ya kalau open gap. Jangan seperti ini. Nah, ini namanya egoisme kapitalis gitu, ya.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.